Bu Ani Raharjo yang merupakan Marketing Leader for GE Healthcare Indonesia dan Ibu Lucia Erniati, Head of Corporate Affairs and Access Roche Indonesia. Selamat pagi, Dr. Derajat. Selamat pagi, Mbak. Oke, pagi Bu Ani. Selamat pagi, Mbak Gadisa. Pagi, Pagi, Mbak Gadisa. Senang sekali semuanya bergabung di sini dan dalam keadaan yang segar dan sehat ya. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai deteksi ini kanker payudara. Dok, sebetulnya kanker ini sudah banyak ya orang Indonesia yang mendapatkan kanker ini. Bahkan bisa dikatakan 25% dari segala jenis kanker yang ditemukan di Indonesia adalah kanker payudara. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan banyak orang yang mengetahuinya baru di stadium tingkat tinggi, kemudian merasa sudah hopeless, sulit untuk disembuhkan? Terima kasih, Mbak Gadisa dan para pemirsa sekalian. Mungkin kita akan dari yang kita hadapi di Indonesia ini. Memang Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang sangat luas, dengan area 2 juta kilometer persegi, dengan penduduk yang sangat banyak, sehingga tentunya kasusnya juga akan banyak. Namun kita harus mengingat akan suatu gejala yang disebut fenomena gunung es atau Inggrisnya iceberg phenomenon, di mana yang muncul ke permukaan justru baru sedikit. Nah, disinilah kita harus menemukan kasus yang jumlahnya lebih banyak yang belum muncul ke permukaan, sehingga kita bisa menanganinya dengan baik. Yang kedua adalah sebagai negara berkembang, kita mengalami apa yang disebut beban ganda, di mana penyakit infeksi belum tertangani, masih tinggi, tetapi penyakit-penyakit degenerasi mulai meningkat juga. Antara lain kanker, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Dan juga kita harus menyikapi apa yang sudah di-launch oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa bila kita tidak bergerak sekarang, maka tahun 2030 kita akan mengalami apa yang disebut epidemi dari kanker, di mana angka kesakitannya meningkat hingga 200%, dan angka kematiannya atau yang hidup dengan kanker meningkat menjadi 300%. Itu beban yang sangat berat. Menurut dokter sendiri, seperti apa sebetulnya pengendalian kanker payudara yang sudah dilaksanakan selama ini? Yang kita rasakan sekarang, yang datang dan mencari bantuan ke fasilitas medis, datang dalam keadaan stadium lanjut. Lebih dari 50% penderita dalam stadium 3 dan stadium 4. Nah, itu yang mengapa deteksi dini kita lebih kemukakan, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk menurunkan yang stadium 3 dan 4, sehingga kita menemukan dalam stadium yang lebih dini, yang tentunya memberikan harapan yang lebih baik. Dan juga di dalam pengobatannya, misalnya memerlukan operasi, kita masih bisa mempertahankan breastnya, payudaranya. Nah, itu mungkin harapan yang harus kita kejar agar kita bisa menangani dengan lebih baik. Baik, dan menurut riset dari WHO, ternyata memang di negara maju itu tingkat penemuan terhadap kanker payudara yang stadium awal lebih banyak ditemukan dan ternyata masih memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Bagaimana penjelasan dokter? Betul. Nah, itu makanya untuk menemukan kasus-kasus tadi, kita harus menimbulkan kesadaran pada masyarakat untuk memeriksakan dirinya, untuk melakukan deteksi dini secara rutin, sehingga kita dapat menemukan kasus-kasus dini. Nah, seperti saya kemukakan pada awal, di mana beban itu begitu besar, tidak mungkin profesi menanggulanginya sendirian. Demikian juga pemerintah, sehingga diperlukan kolaborasi antara profesi yang mendidik profesinya agar memberikan pelayanan yang terbaik, pemerintah dengan regulasinya, tidak lupa swasta yang membantu di dalam penanggulangan ini, dan juga masyarakat yang kita upayakan untuk mandiri
segera memeriksakan diri apabila terjadi sesuatu. Oke, baik. Ada Ibu Ani juga dari GE. Saya ingin tahu seperti apa kontribusi dari GE untuk bisa membuat masyarakat perempuan lebih waspada lagi terhadap kanker payudara. Oke. Kalau dari kami ada dua hal utama sebetulnya. Yang pertama adalah inovasi. Jadi selama lebih dari 50 tahun melalui teknologi dan inovasi, GE Healthcare sudah dikenal sebagai pionir dalam membantu mengendalikan kanker di seluruh dunia. Dan pada tahun 2011 yang lalu kami mengumumkan yang namanya Health Imagination, yaitu komitmen kami untuk mengembangkan teknologi di mana pada tahun 2020 nanti kami harapkan lebih dari 110 juta orang di dunia ini terlayani oleh layanan teknologi tersebut. Gitu. Oke, mungkin saya bisa jelaskan juga pada pemirsa bahwa GE menyediakan alat-alat yang bisa memang mendeteksi apakah seseorang ini memiliki kanker payudara atau tidak. Kemudian ada juga Roche yang secara laboratorium mendeteksi juga sel-sel kanker macam apa ya. Nah ini bentuk kegiatan yang sudah dilakukan apa saja Bu Lucia? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya dari Roche, kami adalah perusahaan farmasi yang berbasis riset dan selama ini kami adalah yang terdepan dalam pengembangan terapi untuk kanker payudara. Dan satu hal yang mungkin nanti Dr. Derajat akan lebih menjelaskan lebih jauh adalah bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi, kita sudah bisa mengetahui bahwa kanker payudara itu nggak cuma satu jenis loh. Kanker payudara itu bermacam-macam jenisnya. Oleh sebab itu sangat penting, selain tadi Dr. Derajat sampaikan setiap orang harus aware dengan dirinya, harus paham melakukan pemeriksaan. Pada saat mereka terdiagnosa dengan kanker payudara, dokter sekarang juga sudah bisa tahu, oh ini jenisnya ini, sehingga terapinya juga akan berbeda untuk setiap jenis kanker. Nah itu salah satu bentuk kontribusi yang kami berikan dalam bidang penata laksanaan kanker payudara, di samping tentu saja untuk bidang terapi. Oke, artinya memang mungkin bisa dibilang pendeteksian kemudian pengobatan saat ini juga sudah lebih canggih dengan adanya inovasi yang terus berkembang ya. Baik, saya akan sambung lagi mengenai kemajuan terhadap pengenangan payudara kanker payudara di Indonesia, dan kita akan sambung lagi pemirsa, tetap ikuti perbincangan ini di 8-11 Show. Kita sambung lagi perbincangan waspada terhadap kanker payudara. Dok, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata kalau diketahui sejak stadium 1 maka tingkat penyembuhannya pun lebih tinggi, bisa 100%. Lalu ternyata juga dijelaskan oleh Ibu Lucia bahwa jenis-jenis kanker ini berbeda-beda, terapinya juga akan berbeda, lebih detail artinya penanganannya. Seperti apa pengembangan terhadap terapi terhadap kanker payudara ini? Oke, jadi ini patut diketahui oleh para pemirsa bahwa memang kanker payudara ini bukan hanya satu jenis penyakit, tetapi dengan sifat biologis dari sel kankernya, dia terdiri dari banyak macam, sehingga pengobatannya tentu berbeda-beda. Nah ini seringkali oleh para pasien kalau menghadapi dokternya bertanya-tanya, mengapa saya begini, mengapa ibu itu begitu. Nah itulah perbedaannya sekarang, sehingga dengan personalized medicine atau lebih individual gitu, sehingga akan dicapai suatu penyembuhan yang lebih tinggi. Nah itu yang bisa dikembangkan oleh para spesialis onkologi. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk datang ke seorang spesialis onkologi. Jadi kalau ada sesuatu jangan dulu kemana-mana, ke dokter spesialis onkologi dulu, sehingga kita bisa menangani lebih dini seperti tadi saya kemukakan, dan hasilnya tentu akan jauh lebih baik. Oke, sejak usia berapa atau kapan seorang perempuan harus mulai memeriksakan payudaranya? Nah, seperti kita ketahui bersama, begitu seorang wanita mendapatkan menstruasi, maka disitulah hormon estrogen mulai berperan. Disitulah mulai ada rangsangan dari hormonal terhadap sel-sel payudara. Oleh karena itu, sejak itulah seorang wanita harus memeriksa payudaranya sendiri. Karena dengan pemeriksaan yang rutin, dia akan sadar
oh ini adalah payudaranya yang normal. Begitu ada kelainan, dia akan segera tahu. Oke. Itu sebabnya bulan Oktober sebagai pengingat ya. Betul. Untuk wanita memeriksakan dirinya. Ya. Oke, kemudian Bu Ani, GE mengeluarkan peralatan teknologi yang terus semakin canggih dengan inovasinya. Ada peralatan yang memang sudah terintegrasi, seperti apa yang dimaksud? Ya. Jadi pengembangan kami tadi kalau saya mengatakan tentang health imagination itu sebetulnya secara prinsip adalah peningkatan akses, kualitas, dan juga affordabilitas, di mana biaya ditekan sedemikian rupa sehingga semua orang bisa mendapat layanan. Nah, kalau kita berbicara tentang peralatan onkologi yang terintegritas adalah di mana alat-alat itu dari end to end itu tersedia, yang mana misalnya pada saat pasien atau calon pasien itu ada di tadi dokter Derajat mengatakan harus deteksi dini, maka kami sudah menyediakan alatnya untuk deteksi dini. Kemudian pada saat pasien sudah mengalami ternyata ada kanker atau simptom, itu ada staging of equipment yang mana mereka bisa ini juga memeriksakan dirinya. Dan kalau tadi dokter juga menyatakan specialized atau personalized treatment, alat-alat itu membantu. Ini sebetulnya harus di treatment seperti apa sih? Jadi nggak one for all ya, karena kanker kan very specific from one to another. Jadi memang ada satu rangkaian peralatan yang sudah dirancang oleh GE selama 50 tahun terakhir. Baik. Dan mungkin banyak pemirsa yang sudah mulai tergerak hatinya untuk mulai memeriksakan dirinya, karena tidak was-was ya dok, tapi tetap harus waspada begitu kan. Nah, dari Roche sendiri seperti apa kemudian peranannya untuk bisa tidak hanya majukan dalam bidang inovasi, tetapi juga memberikan akses yang luas terhadap masyarakat perempuan untuk memeriksakan kanker payudara ini? Ya, saya ingin menyambung tadi penjelasan Dr. Derajat bahwa dengan kemajuan terapi saat ini, kemudian juga dengan kemajuan diagnostik, sebetulnya sudah banyak yang diketahui mengenai kanker payudara dan begitu besar peluang untuk mereka mendapatkan kesembuhan kalau diterapi secara dini. Nah, dari kami, Roche, selain kami juga terus melakukan riset supaya personalisasi terapi ini bisa terus dikembangkan, kami juga secara aktif bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, terutama di Indonesia dalam hal ini, supaya bagaimana caranya terapi yang bagus ini bisa diakses oleh masyarakat. Karena nggak ada gunanya nih kalau ada yang bagus tapi nggak bisa diakses gitu. Jadi sebetulnya sekarang dan kita juga harus mengapresiasi pemerintah ya melalui BPJS. Sekarang itu semua sudah tersedia. Penanganannya sudah bisa dilakukan untuk mereka yang menjadi anggota BPJS. Jadi pesannya sebetulnya mungkin jangan takut kalau kemudian setelah rutin memeriksa diri sendiri ya, memeriksa payudara sendiri, kemudian menemukan kelainan, lanjutkan dengan pemeriksaan ke dokter. Kemudian kalau memang harus diterapi, jangan takut karena sekarang itu sudah ditanggung oleh BPJS. Kami kebetulan bekerja sama dengan BPJS juga. Kalaupun belum menjadi anggota BPJS, mereka yang memerlukan bantuan dan kebetulan memerlukan terapi dari Roche, kami juga memiliki program bantuan untuk masyarakat yang bisa diakses melalui dokter yang merawat. Karena dokter yang paling tahu kebutuhan pasien apa, terapi yang terbaik untuk pasien apa. Jadi selalu kembali ke dokter. Dan sudah ada kolaborasi kerjasama dengan pihak terkait untuk menangani hal ini ya. Baik, kan kita sambung lagi perbincangan mengenai waspada akan kanker payudara. Pemirsa ikuti terus perbincangan ini di IT11 Show dan kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai waspada terhadap kanker payudara dan masih juga dekat dengan bulan Oktober yang baru saja kita lewati bersama, dan itu adalah bulan untuk mengingatkan kita kaum perempuan untuk terus mau rutin memeriksakan payudara untuk kesehatan. Dan tadi kita sudah menjelaskan bahwa memang ada kolaborasi bersama antara pihak kedokteran, peralatan baik itu laboratorium maupun peralatan untuk mendeteksi dan mengobati. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan untuk kembali membentuk awareness yang lebih baik lagi kepada masyarakat perempuan ini. Mungkin dari Bu Ani terlebih dahulu. Kalau dari kami secara global dulu itu terutama peningkatan akses ya, dimana kalau di sini belum mulai memang di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu sudah ada mobile mammografi misalnya, sehingga kami bisa datang ke tempat-tempat yang terpencil dan perempuan-perempuan yang memang memerlukan mamografi bisa
didatangi dan diperiksakan gitu, dan itu reguler. Kalau di Indonesia sendiri sejak mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kami selalu bekerja sama bergandengan dengan Yayasan Kanker Indonesia untuk lebih banyak melakukan awareness, seminar-seminar tentang kanker payudara dan juga kanker lain sebetulnya. Dan baru-baru ini yang masih fresh di bulan lalu kita bersama-sama mensukseskan Jakarta Gosping ya sesuai dengan peran dan keahlian kami. Maka akseslah yang bisa kami sumbangkan yaitu misalnya seperti pemeriksaan ultrasonografi dan juga mamografi. Oke. Dari Bu Lucia dari Roche, bagaimana tanggapan kaum perempuan setelah mengikuti kegiatan atau mungkin melihat dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan? Iya, ada satu hal yang menarik. Jadi selain dari kami, selain memang memberikan akses terhadap terapi itu sebagai tugas utama kami ya, kami juga banyak bermitra dengan pemangku kepentingan yang lain dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kanker payudara. Dan untuk itu kami meluncurkan kampanye namanya Sadari, Periksa Payudara Sendiri. Ini sudah berjalan cukup lama dan bekerja sama juga dengan pemerintah. Misalnya di Jakarta kami bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta, berkeliling ke 5 wilayah DKI, kemudian juga di Bandung dengan full support dari Dr. Derajat juga dan para dokter dan juga wali kota dan pejabat-pejabat yang lainnya, dan kami juga menggandeng GI untuk itu. Yang menarik adalah meskipun sudah begitu banyak kegiatan terkait dengan kanker payudara, tetapi ketika diajari mengenai Sadari, Periksa Payudara Sendiri, ternyata belum banyak perempuan Indonesia yang mampu melakukannya dengan benar. Oleh karena itu kami terus akan berupaya melakukan kampanye ini supaya semakin banyak orang yang mengerti bagaimana melakukan Sadari dan melakukannya dengan benar. Oh, artinya diberikan juga penjelasan tips untuk memeriksa sendiri tanpa harus pergi ke rumah sakit. Benar-benar melakukan sendiri bagaimana secara rutin memeriksa payudaranya. Oke, baik. Dok, mungkin mewakili profesi, ada masukan untuk kolaborasi yang lebih besar lagi demi kebaikan bersama? Iya. Jadi seperti di awal saya kemukakan bahwa negara kita amat sangat luas, sehingga Perhimpunan Onkologi Indonesia yang merupakan suatu perhimpunan seminar dari dokter-dokter onkologi se-Indonesia juga ingin meningkatkan perannya di wilayah timur. Jadi kita ke Ende, ke Kupang, ke Merauke, ke Sorong, dan mungkin di bulan depan atau paling lambat Januari ke Ambon dan Maluku dan Maluku Utara. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan teman-teman seprofesi di sana dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai payudara ini. Itu yang dilakukan oleh POI dan mudah-mudahan ini memberikan hasil yang baik. Begitu. Dan untuk masyarakat mungkin juga jangan ragu-ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Karena penyakit kanker ini penyakit medis. Jadi upayakan medislah yang didahulukan. Kalau percaya dengan yang lain silahkan, namun itu sebagai pendamping. Mungkin itu pesan, dan jangan ragu-ragu untuk mendatangi seorang spesialis onkologi, karena dokter-dokter kita itu sangat mampu untuk mengatasinya. Karena mereka ikut pendidikan di luar, di seluruh dunia, dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah cukup mampu. Sudah lama belajarnya ya, pasti penerapannya juga tepat ya, Dok. Insya Allah. Baik. Kemudian, Dok, banyak perempuan yang saya tahu bahwa saya mungkin punya harus terus waspada terhadap kanker payudara, tapi khawatir apakah ini akan sakit atau tidak pemeriksaannya, karena banyak sekali mendengar cerita-cerita bahwa mamografi itu sakit. Penjelasannya bagaimana, Dok? Betul. Jadi salah satu cara untuk deteksi dini memang mamografi. Nah, seringkali ibu-ibu itu merasa, aduh ini dijepit, digencet gitu ya, sehingga terasa sakit. Tapi bila dikerjakan pada saat yang tepat, misalnya pada saat hormon itu tidak terlampau berperan pada payudara, yaitu pada akhir menstruasi. Biasanya kalau dihitung dari pertama kali dapat, hari ke-7 atau hari ke-8,
itu merupakan tips untuk ibu-ibu supaya tidak terlampau sakit. Oke, mungkin angka 8 adalah angka yang harus selalu diingat mengenai kanker payudara ini ya. Karena di bulan 8 sebagai reminder, kemudian juga di hari ke-8 setelah menstruasi. Banyak sekali pengetahuan yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan juga banyak perempuan yang semakin aware lagi, semakin sadar lagi. Bahkan sejak dini itu adalah ketika seorang anak perempuan sudah mulai menstruasi, memeriksakan payudaranya. Terima kasih, mudah-mudahan kesadaran semakin meningkat. Terima kasih Dokter Derajat, terima kasih Bu Ani, terima kasih juga Bu Lucia. Baik, kita harus akhiri perbincangan ini. Saya Gadiza Fauzi undur diri, mudah-mudahan memberikan manfaat dari dialog ini, dan kita akan menyaksikan lagi 811 Show selengkapnya. Sampai jumpa.